Selamat datang semuanya. Pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang fungsi kondisi, di mana fungsi kondisi di sini merupakan pembahasan dari switch case. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur if, di mana if itu ada if tunggal dan if majemuk ya. Nah, berbeda dengan if, untuk switch case di sini terdapat beberapa opsi pilihan yang dapat kita pilih. Jadi statementnya itu akan ada banyak, nggak cuma 1, 2, atau 3, bisa kita gunakan lebih. Nah, untuk sekarang kita akan coba implementasi langsung ke dalam program aplikasinya. Nah, yang pertama kita siapkan dulu notepad-nya. Nah, untuk notepad file pertama di sini kita akan masuk ke dalam pembahasan dari menu home ya. Nanti di sini akan kita lanjutkan dengan fungsi dari method post. Nah, oke, yang pertama kita siapkan dulu HTML-nya, HTML sederhana ya. HTML di sini ada head, kemudian di bawahnya ada /head. Oke, di bagian head kita masukkan title. Untuk title-nya misalkan di sini latihan switch case. Latihan switch case. Oke, di sini /title. Di bagian body kita masukkan body sederhana. Kalau mau tambahkan atribut kita bisa tambahkan atribut BG color ya untuk memberikan warna dasarnya. BG color misalkan kita gunakan warna dasarnya itu aqua. Nah, oke, di sini bodinya kita akan gunakan dari fungsi tabel dengan bordernya itu 1. Jadi kita akan menyediakan sebuah kolom atau baris kode dan warna. Jadi kita menyediakan beberapa pilihan kode dan warna ya. Nanti dari situ kita akan pilih sesuai kategori yang ada menggunakan switch case. Oke, kita masukkan di sini table dengan atributnya border yaitu 1. Nah, di sini kita masukkan width-nya boleh. Width-nya misalkan kita gunakan 150 pixel ya, satuannya. Nah, untuk baris yang pertama kita gunakan tr. Kemudian di bawahnya /tr. Di bagian tr kita tambahkan td. Nah, untuk td-nya kita bisa gunakan kode. Kalau kita pengen ke tengah kita bisa gunakan th ya. Nah, nanti dia akan otomatis ke tengah dan bold. Itu bebas konsepnya sih. Bagi yang belum bisa table bisa coba simak pembahasan video table HTML ya. Nah, di sini kita masukkan th lagi. Misalkan di sini kita masukkan warna. Jadi setiap kita masukkan kode nanti akan ada pilihan warnanya itu warna apa. Seperti itu. Oke, kita copy bagian 1 tr di sini. Kita copy, kita simpan di bawahnya, paste. Oke, untuk th-nya kita coba rubah menggunakan td karena sudah masuk isian data bukan dari judul ya. Td itu berarti tabel data. Nah, untuk kodenya kita bisa masukkan di sini kode yang pertama yaitu misalkan K01. Warnanya itu misalkan kita gunakan di sini warna merah. Kita gunakan warna yang sederhana saja untuk pilihannya. Jadi kalau kita memasukkan kode K1 maka nanti akan muncul pilihan warna merah sesuai keterangan yang kita tertera ya yang sudah dimasukkan. Nah, misalkan untuk K2 di sini kita gunakan warna kuning. Kemudian untuk K3 kita bisa gunakan di sini warna hijau. Oke, tabelnya sudah kita buat. Jadi kita harus tutup dulu gunakan /table. Iya, di sini kita gunakan /body. Jangan lupa di akhir kita harus tutup menggunakan /html. Oke, setelah sudah kita buat, kita coba simpan. Untuk menyimpannya gunakan formatnya PHP ya. Nanti biar mudah ketika dipanggilnya. Jangan lupa simpannya di htdoc. Misalkan kita rubah dulu di sini html. Kita cari html, hypertext Arab language. Oke, dengan nama filenya di sini kita bisa masukkan home. Kita simpan. Ya, dia sudah tersimpan. Nah, untuk lembar home sudah kita buat. Nah, sekarang kita coba buat lembar prosesnya. Kita buat halaman baru. Nah, untuk prosesnya di sini berarti nanti akan ada proses pengambilan ya, pengambilan metode get. Oke, di sini belum kita tambahkan from-nya, jadi nanti kita tambahkan dulu di bawah bagian tabel. Kita harus tambahkan from action untuk mengambil metode get dari prosesnya itu sendiri. Oke, kita masukkan di sini from. Untuk from di sini actionnya nanti akan masuk ke file yang selanjutnya ya, atau file yang kedua.
kita akan memberikan nama file yang kedua itu sebagai proses.php. Jadi nanti diproses dulu ketika kita langsung masuk ke action di sini. Nah, untuk metodenya kita gunakan post. Nanti akan ada pembahasan lebih lanjutan tentang metode post dan get ya. Jadi nanti disesuaikan saja post itu bagaimana, get itu bagaimana. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, di sini kita bisa masukkan menu input. Inputnya itu tipenya kita bisa masukkan di sini teks karena nanti kita memasukkan kodenya itu berapa. Kita masukkan teks di sini. Untuk nama variabelnya kita bisa gunakan nama. Ini untuk nama variabel aja ya, jadi bisa bebas boleh yang lain. Kemudian kita bisa gunakan placeholder. Di sini kita isian datanya itu misalkan masukkan kode. Masukkan kode. Oke, seperti itu. Nanti di sini kita tutup. Kemudian yang kedua ada input tipe submit nantinya. Input type di sini kita masukkan submit. Oke, untuk submitnya kita bisa gunakan nama variabelnya sama dengan kita bisa gunakan di sini kirim. Kemudian untuk value-nya, value di sini berarti nanti tulisan yang ada di dalamnya ya. Filenya itu misalkan kita masukkan di sini periksa. Nanti dia akan memeriksa kode yang kita masukkan itu menghasilkan warna apa nantinya. Sesuai keterangan, misalkan K01 itu nanti akan memunculkan keterangan warna merah. Dan seterusnya sesuai kebutuhan yang kita masukkan. Jangan lupa di akhir kita harus tutup menggunakan /from. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita masuk ke menu proses yang kedua. Nah, untuk menu proses yang kedua di sini kita masukkan ke lembar yang selanjutnya ya. Oke, jadi pada lembar ini kita akan masukkan menu proses, di mana proses di sini kita gunakan if I set, nanti menggunakan metode post yang pada from tadi ya. Jadi kita akan menggunakan post kirim karena tadi pada sebelumnya kita memberikan nama variabelnya di sini submitnya itu adalah kirim. Nanti kita akan post bagian kirim di sini. Oke, kita langsung implementasi saja. Di sini ada if I set. Kemudian di sini kita bisa masukkan variabelnya. Variabelnya itu adalah post. Di sini post apa? Yaitu post dari variabel kirim yang tadi yang ada di dalam submit ya. Kita masukkan di sini kirim. Oke, di sini sudah masuk kirim. Kemudian kita harus tutup. Iya. Karena di sini kurungnya kita harus masukkan 2. Nah, kita buka Kurawa. Di sini kita bisa masukkan variabel kode. Kita bisa memberikan variabel kode di mana kode di sini dia merupakan post dari nama. Jadi tadi kan kita sudah memberikan nama ya di bagian home. Di sini ada name nama, maka dia akan ngepost bagian nama. Jadi bagaimana cara kita untuk mempost bagian nama tersebut? Nanti dia akan mengambil dari kondisi from yang sudah kita masukkan tadi. Nah, di sini kita bisa masukkan variabelnya. Di sini kita bisa masukkan post, kemudian kita masukkan variabelnya. Variabelnya itu adalah kutip 1. Di sini masukkan nama. Nah, untuk namanya kita titik koma. Nah, di sini kita bisa masukkan switch-nya untuk kondisi switch. Kemudian kita masukkan variabel yang pertama. Variabel yang pertama adalah kode. Nanti dia akan memanggil berdasarkan pemilihan kodenya. Nah, untuk case, misalkan case di sini kita bisa masukkan K01. K01. Oke, dengan pilihan echo. Echo-nya di sini berarti kode warna merah. Kode warna merah, kita gunakan yang biasa saja, kode warna merah. Oke, ini yang pertama ya untuk kode warna merah. Kemudian di bawahnya kita masukkan di sini break. Jadi setelah ada case kita ada masukkan break. Nah, untuk kondisi yang kedua kita cukup copy saja bagian case yang pertama, simpan di bawahnya. Nah, untuk case yang kedua di sini berarti dengan kode K002. Untuk kode warna yang kedua itu tadi ada warna merah, kuning, dan hijau. Merah di sini kita berarti ganti keterangannya menjadi kuning. Nah, untuk selanjutnya kita bisa masukkan kode warna yang ketiga. Untuk kode warna yang ketiga di sini echo warna, kita masukkan warna yang terakhir yaitu warna
hijau. Sebenarnya kondisi ini bisa ada banyak sekali ya, tergantung kebutuhan soal. Misalkan di sini bisa gunakan bulan, nanti ada 12 berarti ya, dan seterusnya. Tergantung kebutuhan dan studi kasus yang kita gunakan. Nah, untuk kode yang ketiga sudah dimasukkan, kemudian kita harus masukkan defaultnya di sini sebagai pilihan yang terakhir. Kalau misalnya lagi ketiga warna ini nggak ada, defaultnya itu merupakan echo. Kita masukkan di sini echo. Echo-nya itu misalkan kode warna tidak terdaftar. Kode warna tidak ada boleh. Kita gunakan tidak ada. Ya, seperti itu, titik koma. Yang terakhir kita harus tutup dan tutup. Oke, sudah kita masukkan, kita simpan menggunakan .php. Nah, di sini dengan nama proses ya. Kita cari dulu PHP-nya. PHP, kita cari. Oke, ini dia. Kita gunakan proses.php. Ya, kita simpan. Oke, sudah masuk. Untuk prosesnya kita tinggal coba jalankan di browser Google Chrome atau yang lainnya. Tadi di sini berarti kita harus merunning bagian home ya. Nanti diproses menggunakan di sini. Kita coba lihat hasilnya. Nanti kalau ada kesalahan dia akan memberikan keterangan. Oke, di sini kita masuk ke localhost, kemudian tadi nama filenya adalah home.php. Kita enter. Jangan lupa ya untuk php-myadmin atau SAM-nya kita perlu aktifkan dulu. Apache dan MySQL itu wajib sifatnya untuk menjalankan program pemrograman web di sini. Oke, sedang object not found berarti tidak terdeteksi. Kita coba lihat. Home, di sini HTML ya, berarti seharusnya PHP. Kita coba rubah dulu filenya, atau enggak kita coba runningnya di sini menggunakan HTML, itu nggak masalah kok. Seharusnya tadi kita simpan ke PHP ya. Oke, kita coba lihat. Iya, nah di sini sudah ada ketentuan warnanya, ada kode warna kita bisa masukkan. Nah, sebenarnya di sini bisa kita modifikasi menggunakan background color ya, sesuai warnanya. Misalkan di sini background colornya merah, background colornya yellow, dan ini green. Kita coba masukkan kode. Ini sini belum berubah ya. Kita coba rubah dulu. Seharusnya di bagian yang terakhir itu adalah kode 03. Kita simpan, kemudian kita refresh di sini. Tidak akan berubah. Ya, coba kita masukkan pilihan yang pertama. Untuk pilihan yang pertama kita masukkan ke 01. Kita periksa. Oke, dia masuk ke proses, kode warna adalah merah, seperti itu. Nah, ini bisa kita modifikasi lagi ya. Yang penting dalam penggunaannya di sini kita paham penggunaan switch case itu seperti apa. Sekarang kita gunakan warna 3, K03, periksa, maka di sini akan hijau. Coba kita gunakan kode yang lain, misalkan di sini 5, maka nanti dia akan munculkan menu bagian defaultnya itu. Kode warna tidak ada, karena bagian K05 itu tidak ada. Konsepnya seperti itu. Jadi yang perlu dipahami adalah bagian switch case di sini, seperti apa konsep penggunaannya. Nah, ini sudah coba dimodifikasi dengan bagian from di sini. Oke, sekian pembahasan kita untuk kali ini. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Terima kasih.